Ingat kita di penghujung tahun 2020, 6 pemuda sampai hari ini masih disidangkan. Hati-hati ibu bapak, siapa mau tahu nih 6 pemuda ini? Generasi Muslim, tulang punggung negara di masa akan datang, sudah tewas, sudah mati. Ini politik 1-2 orang yang dimotori, yang didorong oleh 9 iblis dari Cina, Taiwan. Yang bermain ini adalah komunis PKI. Ini kejadian keadaan Indonesia ini sama dengan tahun 1948. Saya mulai tahu dalam sebuah temuan pemikiran secara faktual di lapangan. Saya tahu bahwa ini kerja komunis begini. Bukan datang ke sini mau dengar bagaimana Ustaz Yahya dari kafir masuk Islam. Sudahlah, lihat di YouTube saja banyak itu. Nah, kalau saya menekankan perihal sholat, saya ini kalau ceramah nggak pernah pakai logika. Saya kalau ceramah selalu berdasarkan asumsi feeling. Kalau saya sudah menekankan tentang sholat, sudah menunjukkan berarti di masjid ini banyak yang pemalas sholat. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung tuh habis ceramah kita bakal pukul di luar situ. Menunjukkan bahwa memang di tempat beginilah, bayangkan kami sholat maghrib ada yang timbang-timbang buah apa itu? Buah sawit. Saya berdoa mudah-mudahan kejatuhan buah sawit di kepala pada waktu maghrib supaya tobat. Kejardunya Masya Allah. Antum tanam padi, rumput tidak ikut. Rumput ikut. Nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap padi ikut. Apalagi dalam situasi pandemik begini, isu tentang virus COVID-19. Ini kan satu pukulan berat dari setiap pergantian presiden dalam sebuah revolusi akhlak dan kepribadian makhluk manusia. Secara global kita sedang diserang oleh virus COVID-19, anak cucu daripada corona. Sadar kita, orang-orang bule, orang Amerika, orang yang ada di benua Eropa, orang ada yang di benua Australia, bahkan kemarin orang yang ada di Austria, negara Eropa, mayoritas konon penduduknya beragama Kristen, Ortodoks, Katolik. 500.000 orang Austria mengucapkan witness there is no God but Allah and the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, perbiasakan kalau ada pendakwa menyebut nama Rasul, antum sambung. Ente ini kalau pejabat yang datang ke sini, Jokowi yang datang, cepat ente sambut. Kalau saya mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam situasi dan kondisi Indonesia yang begini sulit, kawan, ente mesti banyak meminta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum berdoa, tidak dijawab, tidak diijabah oleh Allah. Semuanya harus pakai nama Nabi kita Muhammad. Nggak akan tembus doa kita cuma sampai di plafon. Makanya kalau imam, pendakwa, mubaligh, ustadz, buya, kiai berdoa selalu dimulai dengan apa? Solawat kepada Nabi. Jangankan kita makhluk manusia, jangankan kita ini orang, Allah dan malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Baru kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan Rasul saja berselawat kepada Nabi. Ini bukan makhluk, apalagi kita. Ini persoalan bangsa ini makin hari makin sulit. Karena apa? Dunia Eropa, dunia Amerika, benua Australia, Asia, Afrika mencoba untuk menghapus Islam dari permukaan bumi.
Ini virus ini nggak lain tujuannya membasmi Islam. Sholat sampai pakai tanda apa itu? Tanda iblis itu. X. Coba tanya imam di masjid ini, bagaimana kalau disuruh jadi imam? Apa komando imam? Saw sufufakum fa in yatasufa min tamami salat. Salat lurus rapatkan untuk menjaga kesempurnaan salat. Bagaimana kalau kaki sudah jarang? Kaki sudah lewat. Memang secara analogi filsafat dalam konteks kemampuan memahami syar'i, ada pernah saya salat di Batam. Ada anak muda tegur sama saya, Ustaz, rapat kaki. Kenapa kalau tidak rapat? Kalau tidak rapat setan lewat di sini. Saya bilang antum buka begini, dia bukan lewat di sini, dia lewat di bawah sini. Kecuali antum sholat begini ya. Tapi kalau sholat tarawih 23 rakaat dijepit begini, kos lampu sasaran. Ini orang hidup di tahun 70-an tahulah kalau kos lampu. Pos lampu itu ada dua mereknya, 55 dan butterfly. Cap kupu-kupu. Buka kaki, rapatkan sop, rapatkan barisan untuk mengikat ukhuwah Islamiyah. Jadi nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Wahabi, nggak ada Banser, nggak ada Ansor, nggak ada Banserep, nggak ada FPI. Semua rata, semua adalah Muslim. Sengaja dipisahkan begini supaya umat Islam itu bercerai. Dan inilah sudah terjadi sekarang. Isu politik yang merebak di negara kita. Sesama Muslim saling menyakiti, sesama Muslim saling menyakiti, sesama Muslim saling menyerang, sesama Muslim bahkan saling membunuh. Sisa daripada berkah tahun 2020 kita jemput sekarang. Tahun 2021 berharap kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, turunkanlah nikmat-Mu pada tahun 2021, basmi dan angkatlah pandemik wabah virus COVID-19 supaya diangkat oleh Allah. Tapi bagaimana Allah akan mengangkat penyakit ini, virus ini, di dalam politik nasional demokrasi kita saja berantakan. Bahkan mohon maaf, ini COVID ini sudah jadi alat politik. Betul apa betul? Siapa yang pro pemerintah aman. Siapa yang pro pemerintah aman. Yang anti pemerintah disikat. Habib Rizik dipersoalkan. Ini yang sidang terakhir hari ini. Tapi anaknya pejabat, anaknya presiden Gibran aman. Nah inilah ketidakadilan yang sedang berlangsung, dipertontonkan di hadapan Allah dan seperti magnet mengundang ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Baru memasuki Januari tanggal 9 kemarin Sriwijaya Air jatuh di perairan Pulau Seribu. Ini baru ujian, baru perlahan Allah nyatakan. Masih ada lagi ke sana Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Bu, anak mau tanya sama ente dulu. Antum pilih. Ini bapak-bapak jangan bicara, saya mau coba nih ibu-ibu. Antum suka suami yang gajinya besar, pendapatannya besar, seorang pejabat, punya fasilitas apapun, segala sesuatu dibutuhkan pasti ada, tapi rumah tangganya ribut. Atau suami yang gajinya pas-pasan, hanya suka tukang petani yang apa itu, petani sawit dan karet di hutan sana, pendapatannya kecil, bukan pemilik sawit, bukan pemilik lahan, buruh panggul, pikul sawit. Tapi kehidupan rumah tangganya dihiasi dengan nilai-nilai keislaman, aman dan tidak pernah bertengkar. Mana yang antum pilih? Yang kaya raya tadi ribut atau yang sederhana tapi aman? Tanya kepada apa itu? Bukan. Yang paling tahu persoalan rumah tangga ini adalah perasaan para ibu-ibu. Urusan yang begini mereka paling kritis. Dia akan memilih pasangan yang sederhana, tapi di dalamnya diwarnai dengan nilai-nilai ibadah. Daripada gaji besar, ribut terus. Apalagi Indonesia sekarang, innalillahi. Anggaran pendapatan belanja negara sudah habis kas negara kita kalau antum mau tahu.
Ini bukan cuma resesi, depresi. Belum ada COVID saja memang ekonomi Indonesia ambruk. Kenapa? Karena dalam negara demokrasi yang mayoritas Muslim suka berkelahi. Orang kafir dan iblis tepuk tangan lihat cara berkehidupan kita, cara beriman kita, cara keberagamaan kita. Saya ini bekas dari kafir, walan tardo an kal yahud wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak senang sampai kalian ikut agama mereka. Ikut agama mereka itu bukan berarti pindah murtad, bukan. Perilaku, akhlak dan moral kita sama dengan kafir. Kafir sudah menang. Sekali lagi, bukan berarti kita pindah agama. Dari Islam masuk Kristen murtad, bukan. Dari Islam masuk Buddha, dari Islam masuk Hindu, dari Islam masuk Konghucu, dari Islam masuk Protestan, dari Islam masuk Katolik, masuk Protestantan, bukan. Cara kehidupan kita yang sudah menyimpang dari akhlak Islami, itu kafir sudah menang. Bagaimana program mereka? Rusak generasi Muslim. Ingat kita di penghujung tahun 2020, 6 pemuda sampai hari ini masih disidangkan. Hati-hati ibu bapak, siapa mau tahu nih 6 pemuda ini, orang-orang yang mungkin nantinya jadi pejabat di tahun-tahun depan, barangkali akan jadi bupati, barangkali akan jadi wali kota, barangkali akan jadi gubernur, asal jangan gubernur Riau. Kenapa? Kalau setiap pergantian gubernur Riau selalu ke pesantren alias penjara. Betul apa betul? Iya apa iya? Bukan saya ngomong bohong nih. Itu banyak, setiap pergantian gubernur pasti mondok. Pasti ke pesantren. Siapa mau tahu masa depan 6 orang anak muda ini di kemudian hari menjadi manusia yang berguna bagi bangsa negara, terutama tegaknya Islam di masa datang. The backbone Muslim to the future, regeneration Muslim to the future. Generasi Muslim tulang punggung negara di masa akan datang sudah tewas, sudah mati. Ini akibat politik 1-2 orang jenderal, akibat politik 1-2 orang menteri, akibat politik 1-2 orang politikus mengorbankan masyarakat yang begini baik. Itulah sebabnya saya selalu mengulang-ulang, kita yang hidup di daerah, apalagi di desa begini, di ujung Vietnam Selatan begini, bekas daerah jajahan Amerika, Vietcong, kita jangan mau diadu domba dengan isu-isu politik. Ada upaya. Ini yang bermain ini bukan Pak Jokowi, bukan TNI dan Polri, bukan. Saya tahu persis bagaimana reaksi politik sehingga timbul aksi di masyarakat. Tahu persis. Di samping saya memahami isi Al-Quran, saya juga pahami bagaimana perjalanan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbentang luas dalam hamparan sejarah-sejarah perjalanan, pertarungan, perjuangan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama yang menjadi founding fathers, pendiri negara ini. Ini politik 1-2 orang yang dimotori, yang didorong oleh 9 iblis dari Cina, Taipan. Lalu kita diadu domba, sama-sama Muslim, hanya karena jabatan, hanya karena pangkat, hanya karena harta, hanya karena kedudukan, kendati mengorbankan, menumpahkan darah saudara Nah ini di Pekanbaru ada jemaah ditanya sama saya, anak muda, Ustadz, ini polisi tentara ini saya lihat-lihat, sepertinya pro sama pemerintahan rezim Jokowi ini. Kata orang Arab, mansoma tanaj, kata orang Arab, cup. Kalau tidak tahu antum diam. Apalagi ente masih muda begini, jangan sok-sok tahu. Kuliah saja belum tamat, sekolah pintar-pintar mencapai ranking dalam prestasi akademik. Antum tahu nggak? Siapapun presiden, baik yang sekarang
Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, atau nanti Gatot dan Anies Baswedan? Udah jelas. Itu cuma satu yang amin. Mau Pak Camat. Hati-hati Pak Camat, jangan-jangan digeser lagi. Ini Pak Camat yang datang ini Ustadz radikal. Siapapun presiden, entah Joko Widodo, Ma'ruf Amin, atau nanti Gatot dan Anies, tentara dan polisi pasti tunduk dan dengar kepada presiden. Bukan mereka cinta rezim ini, tidak. Antum jangan salah. Intinya antum dan seluruh masyarakat Muslim jangan mau diadu domba dengan aparat. Ada saudara kita aparat, ada kakak kita tentara, ada tetangga kita polisi, ada om kita polisi, ada adik kita polisi, ada kakak kita polisi. Mau diadu? Yang bermain ini adalah komunis PKI. Ini kejadian keadaan Indonesia ini sama dengan tahun 1948. Sama, karena yang diserang adalah tokoh-tokoh agama, ulama Islam. Itu yang jadi sasaran. Di Pariaman kemarin, masjid dirobek-robek 40 Al-Quran. Viral itu. Syekh Ali Jaber di Lampung ditikam, ditusuk. Di Jawa Barat ada kiai yang meninggal dunia. Di Jawa Timur juga begitu. Bahkan baru 2 hari lalu pesantren Muhammadiyah yang ada di Lamongan dibakar. Siapa punya kerjaan yang begini? Bukan orang beragama, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Orang yang tidak beragama, komunis. Dia bisa ngaku Islam, dia bisa ngaku Kristen, dia bisa ngaku Buddha, dia bisa ngaku Hindu. Hati-hati, jaga persatuan ini. Saya mulai tahu dalam sebuah temuan pemikiran secara faktual di lapangan. Saya tahu bahwa ini kerja komunis begini. Waktu Syekh Ali Jaber ditikam di Lampung, sebelumnya ada Menteri Agama yang berkomentar tentang good looking, terlihat baik. Katanya anak-anak kita, anak cucu kita yang hafiz Quran itu calon-calon teroris. Kemudian selang beberapa hari Syekh Ali Jaber ditusuk. Syekh Ali Jaber adalah tokoh agama, ulama kita dari Madinah, identik dengan hafiz Quran, identik dengan anak-anak kecil, anak cucu kita. Belum lama itu Menteri Agama menyampaikan statement bahwa anak-anak yang hafiz Quran tidak menutup kemungkinan jadi calon teroris. Ini musuh kita yang ada di sekitar masyarakat Indonesia yang saya bilang tadi komunis. Dia dengar, dia intip. Dia sengaja tusuk, bermain suruh orang tusuk Ali Jaber supaya kita tuduh pemerintah. Paham kira-kira nih politik ini? Bukan pemerintah, bukan Presiden Joko Widodo. Dia pemegang tampuk kekuasaan, dia punya hak prerogatif. Tetapi kita masyarakat sebagai tokoh agama, sebagai mubalik, harus pandai membaca jejak politik, realitas politik di masyarakat. Bukankah kita datang di sini untuk menenteramkan? Bukankah saya datang di sini di Masjid Al-Khalis untuk pulang saya dari sini, tetapi tertanam keberkahan Allah di tempat ini. Siapa mau tahu yang kecil-kecil begini, yang 20-30 tahun ke depan, sudah next time, di waktu yang akan datang, insya Allah akan jadi camat, akan jadi bupati, akan jadi jenderal, akan jadi menteri. Insya Allah bisa juga jadi Joko Widodo itu orang kampung, wong deso. Tidak ada yang sangka beliau jadi presiden. Nah, disinilah keberkahan dakwah itu. Bukan datang ke sini mau dengar bagaimana Ustadz Yahya dari kafir masuk Islam. Sudahlah, lihat di YouTube saja banyak itu. Ya salli wa sallim